cuman ngarapin taruh uang terus otomatis profit nggak bisa. Royal Q Champion, professional team for a money. Hai Bro Maridi, welcome. Coba kasih again. Bro, gue undang lu nih karena kita mau bahas soal ini. Kita mau bahas soal settingan yang ada di Royal Q ya. Biar gimana sih bisa kita maksimalkan. Lu udah pengalaman banget nih setting-setting aplikasi Royal Q, terus gimana caranya memaksimalkan tiap koin supaya income-nya besar gitu. Nah, boleh nggak lu sharing sedikit based on your experience lah, berdasarkan pengalaman lu, Bro? Oke, berdasarkan pengalaman ya. Ya. Jadi pertama kali ini pasti semua orang ngalamin. Kita nggak bisa tahu pilih koin tuh yang mana. Oke. Ya kan? Ya. Kita pilih koin yang ada di listingnya Royal Q aja. Pikir-pikir kayaknya semua pasti bisa make profit lah. Ternyata enggak. Kan ada fundamentalnya. Contoh nih kita logik ya. Semua koin di luar koin induk. Ya. Fluktuasi 30-40% per hari. Itu sangat memungkinkan terjadi. Di luar koin induk. Di luar koin berarti induk. kita bisa altcoin sama meme coin nih. Betul. Oke. Kenapa? Ya karena apa ya, jual belinya itu ekstrim di market. Nah, tapi kalau kita ngomongin BTC, Bitcoin lah. Bitcoin ya, atau Ethereum, kalau turun 10% ya sehari, itu udah besar banget. Itu udah besar banget. Ya kan? Jadi dari pengalaman nih, kalau kita memang ada budget untuk memang ke altcoin, ya kan, memang di setting baiknya kita kalau mau make profit sampai sedalam mungkin. Contoh, kita setting sampai minus 30-40% di trade settingnya. Jadi setiap penurunan 1%, kita buy. Nah, ketika naik, sell, profit ya? Oh iya, profit sih. Nah, itu. Cuman ya harus sabar juga, kapan naiknya itu kita nggak tahu. Altcoin. Tapi kalau kita settingnya di koin induk, pasti sebenarnya cukup stabil. Nggak ekstrim peningkatan atau penurunan saldo kita ya. Namun lambat. Kan tadi acuannya bilang ya, BTC, kita kalau ngambil Bitcoin untuk transaksi di Royal Q, sampai minus 10% itu kan jauh banget. Iya, itu mah udah udah jadi masalah tuh, masalah global tuh. Betul. Karena kalau sampai turunin sekian banyak itu berarti kan memang koin yang lain kan juga ikut turun. Acuannya kan ada di Bitcoin ya. Benar. Nah, makanya kalau kita pakai koin induk, kita settingnya rapet di persentasenya ya paling 1-5%. Namun setting transaksinya tuh penurunannya jangan 1%, 0,25 atau 0,5 kita setiap buy. Berarti pendek-pendek ya bro ya? Pendek-pendek. Kalau untuk yang banyak koin induk nih? Ya. Oh, karena memang koin induk itu turunnya tidak banyak ya? Betul. Oh, kita kalau mau transaksi banyak, kan Royal Q ngejarnya apa? Transaksi banyak dong. Benar. Karena dengan programnya dia, kita bisa melakukan transaksi sering tanpa kita harus buy in manual, sell manual. Ya. Dia udah terprogram nih. Nah, kalau kita pakai koin induk, kita tipis-tipis tuh. Jadi biar transaksi banyak. Gua dapat belajar sesuatu nih hari ini malu nih. Ya kan? Berarti koin-koin induk itu kita masih setnya tuh jangan terlalu banyak penurunannya. Tipis-tipis saja karena memang tidak mungkin dia minus sampai setinggi-tinggi banget. Kalau itu terjadi kan berarti market benar-benar down dong. Bener. Sebenarnya kalau dari pengalaman gue nih, jadi gue udah langsung menyimpulkan nih, kalau kita mau main aman, mainnya di koin-koin induk. Namun settingnya pendek. Settingannya pendek. Jangan 1% setiap kita buy-innya, setiap 0,25 atau 0,5 aja itu udah cukup. Jadi setiap turun 0,5 kita buy $10. Wah kan enak tuh. Dia naik dikit juga jual. Udah make money. Iya, gue gak kepikiran loh ya. Iya, tapi kalau misalnya nih kita pakai koin altcoin, waduh bro, lu turun segitu buy, wah buy semua. Apalagi meme coin bro. Meme coin tuh lebih kencang lagi. Ekstrim kok. Hari ini bisa naik 50%. Besok nggak ada transaksi lu, bisa turun. Oh berarti kalau yang khusus yang untuk yang altcoin sama meme coin itu berarti kita harus setting itu cukup dalam ya. Bener. Layernya sebanyak tuh berarti. Bener. Nah itu lagi tergantung kita mau make profit dari koin yang mana, lagi gitu kan. Kita lihat set marketnya. Kita percaya fundamental si altcoin atau meme coinnya nggak buat masa depan, gitu. Itu berarti harus analisa ke sana lagi ya. Iya, sama Blororen. Kita analisa ke sana nanti dengan Blororen nih. Iya. Gue baru dapat nih info dari lu tuh ya
berarti untuk yang koin induk berarti settingannya pendek-pendek aja ya? Pendek-pendek kok. Jadi ya ini ya kayak toleransi kita tuh misalnya contoh sampai 10%. Contoh kita ngomongin Bitcoin aja deh, acuan semua koin kan. Iya. Ya kan. Kalau kita mau transaksi di situ, ya biasanya range-nya sampai 10%. Gitu aja. Range-nya sampai 10%. Tapi mau berapa dibikin kali tipis-tipis transaksi juga, yang penting 10% maksimal. Iya. Dan itu juga tergantung. Kita mau budgetin berapa koin untuk ditransaksi itu. Nah, kalau misalnya memang 500 koin contoh untuk Bitcoin transaksinya. Maksudnya $500. $500. Oh ya, sorry. Okay. $500. 500 koin banyak banget ya. Banyak banget. $500 untuk satu Bitcoin. Untuk satu Bitcoin kita transaksikan itu kan. Itu settingnya gimana? Nah, settingnya di awal kan buy biasa. Contoh minimal $10. Ya udah, nanti penurunan ke 1, 2, 3, 4-nya ya 0,25, 0,25. Pendek-pendek lah ya. Pendek-pendek. Supaya ngejernya apa ya, transaksi cepetnya itu loh. Ya kan. Ini gue salah setting nih berarti ceritanya. Enggak, makanya ya sebenarnya kita semua salah setting. Makanya kita butuh pengalaman kan. Benar. Ya nanti kalau misalnya yang pada join baru-baru ya belajar sama kita. Ya kan? Supaya nggak ngalamin yang kita alamin, bro. Ya, sekolah lah ya. Sekolah. Kursus. Gitu. Kita kursus lah ya. Sekolah tuh panjang ya. Panjang kalau sekolah ya. Siap. Oke. Kalau kayak gini kan ngobrol lo ngerti kan. Oh gitu. Jadi nggak melulu misal contoh ya. Copy trade bagus, bener nggak? Cuman nggak semua yang bisa di strategi copy trade dipakai di koin yang sama, nggak bisa. Nah kemarin saya baru belajar dengan Bu Citra tuh. Bu Citra juga ngomong yang sama nih bro, ya kan? Copy trade sendiri tuh kita harus paham karakter tiap copy trade itu beda-beda. Ada yang dia high risk, ada yang medium, ada yang low. Nah itu harus disesuaikan lagi dengan budget katanya gitu. Jadi budget per koinnya nih ceritanya nih. Harus disiplin di situ sih kok. Jadi kayak yang gue tadi bilang, memang dari awal kalau misalnya kita main manual, sebenarnya kan nyaman manual lah. Dibanding copy trade kita kayak bergantung sama orang tapi kita nggak tahu apa-apa, bener nggak? Ya. Nah kalau kita nyaman setting sendiri, ya kita kan kalau ngerti bro. Ya belajar dong. Ya belajar sih. Betul. Gue mau tanya, tadi lu bilang kan 10% nih. Oke. Kalau settingan, let's say kita bilang yang koin induk deh. Ya BTC lah, Ethereum lah, XRP lah dan sebagainya ya. Nah, lu kalau bilang 10%, the best-nya itu berapa layer, bro? Nah, terus berapa kali itunya berapa kali times yang kita harus lipat gandakan itu tuh? Gini sih kok, balik lagi ke kita budgetinnya berapa koin dulu sih. Oke. Nah, setelah itu saran lu gimana? Kalau koin induk saran lu gimana? Ini satu-satu nih kita bahas nih. Oke. Koin induk nih. Kalau koin induk saran gua, ya udah tiap penurunan 0,25 aja cukup sih. 0,25. Berapa layer itu, bro? Kalau bisa sampai 40 layer. 0,25 40 layer. 10%. Oh iya ya. Itu masih kecil ya. Loh iya dong. Oh, oke. Kalau time-nya gimana? Dikali berapa kali? Aja, bro. Satu kali aja semuanya. Kan tetap averagingnya dapat. Karena kita buy di harga lebih rendah, namun buy-nya dengan jumlah dolar yang sama, tapi kita dapat lebih banyak. Mesti one shot nih Bitcoin ini. Langsung try ya bro ya. Oh iya langsung try nih, gila. Ini bener juga yang lu bilang masuk akal soalnya. Iya dong. Jadi mesti gue one shot nih, terus habis selesai gue langsung beli lagi, buy lagi baru nih. Sebenarnya kalau koin-koin itu kita nggak sih khawatir ya, kayak BNB. BTC. Iya itu nggak terlalu banyak sih turun naiknya itu. Turunnya nggak terlalu banyak dan kita nggak perlu khawatir. Maksudnya ya adalah pegangannya lah fundamentalnya. Yang kita perlu khawatir kan koin-koin altcoin atau memes yang nanti yang kalau udah down nggak bisa pakai lagi. Setuju. Kalau udah nyangkut, waduh lu, gue ada satu koin nggak usah sebut lah ya. Ntar pada sakit hati juga. Ya, satu koin udah 2 minggu nyangkut 25% sampai 30 terus. Cuman naiknya tuh turun 5, naik 5. Mungkin sebelumnya dia udah naik tinggi banget, bro. Ya gue lihat sih gitu juga. Cuman ekspektasi kan kita kan lihatnya wah masih satu koin cuman $1, 1, sekian dolar atau $2. Ibaratnya kan stabil lah untuk altcoin lah harga segitu, benar nggak sih? Benar. Cuman ternyata wah ini nyesek juga nih kalau kita nggak dapat dari yang koin-koin yang lain kan. Kalau kita nggak muter otak juga cuma pasrah dong, wah aduh ini Royal Q aplikasi apaan jadi kan gitu kan. Memang banyak sih kayak kemarin ya waktu gua undang Bu Citra itu pun ya
adalah gitu loh, adalah orang-orang yang akhirnya merasa bahwasanya kecewa dengan Royal Q karena mereka nggak ngerti cara pakai aplikasinya ini. Kan kalau di tempat lain kan orang bilang robot. Ya kalau kita bilang Royal Q ini kan sebenarnya bukan robot sebenarnya, semi gitu kan. Tapi kan harus ngerti cara pakainya gitu. Yes. Kalau yang lain kan terima beres nih. Kayak ini kan berarti kan waktu orang gue beli nih, gue sewa nih Royal Q nih sebagai alat bantu misalkan, aplikasi alat bantu. Terus milih nih BTC, Bitcoin nih. Nah lu kalau nggak ngerti kayak lu begini kan settingannya bisa salah nih bro. Iya. Dia setting sampai minus 40%. Ternyata BTC nggak pernah minus sampai 40% misalnya begitu. Ya. Jadi mainnya di yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Oke. Sekarang altcoin deh. Yang medium-medium gitu. Nah itu settingannya mau gimana tuh? Nah kalau based on pengalaman lagi ya. Ini nggak bisa. Karena ada satu lagi yang meme coin nih. Meme coin itu benar-benar yang tidak. Orang masih, jadi nggak nih koinnya? Masih begitu. Kalau yang medium ini kan masih oke lah, masih ada fundamentalnya, bisa dipelajari. Cuman ya belum strong, belum seperti yang koin induk gitu. Gini ya, based on pengalaman. Iya. Jadi kita nggak melulu, kalau mau make money itu nggak melulu di tradingnya Royal Q. Royal Q judulnya trading. Iya. Kalau di meme coin itu lebih baik kita invest. Jangan trading. Karena sayang kalau kita nih Royal Q trading pakai meme coin. Contoh lagi naiknya hype. Lu kan akan buy di harga let's say deh 1. Ketika dia naik 1,1, lu kan akan sell. Benar nggak? Nah, betul. Dia akan buy lagi di mana? Di 1,1. Kalau settingannya itu ya, buybacknya itu misalkan 0,0% lah. Iya, tapi kan semua rata-rata kita mau ngejar cepat kan. Pasti Royal Q seperti itu memang. Di settingnya, karena mau ngejar transaksi cepat. Mau beli di angka mana lagi bro? Kan udah pasti beli di angka paling tertinggi, ya kan? Tunggu ekspektasinya kita bisa transaksi ketika dia turun, ketika dia naik lagi kita udah make profit banyak di harga normal nih settingnya contoh. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita beli meme coin yang tiba-tiba naiknya tinggi, itu sayang. Karena kita buy-nya gini, 1,1 kita buy, kita jual. Naik ke 1,2, kita bayar 1,1, untungnya dikit kan? Ya kan? 1,2. Nah, memang tapi segi keamanan aman bro. Kita untung dikit, tapi aman. Tapi bukan cara gitu buat make profit. Kalau kita kita beli aja, buy sendiri di Binance. Kita ada ekspektasi invest lah contohnya. Invest lah di situ. Nih naik 30%, tapi kan dari harga terbawah naiknya 30%. Iya, cuman kan kalau orang yang ngerti oke lah, dia bisa melakukan seperti itu nih. Tapi kalau yang tidak ngerti kan aslinya juga mungkin mereka tidak punya dana banyak kan, ya mereka bisa menggunakan trading dan main dikit-dikit. Itu yang penting kan profit hariannya jelas, bro. Nah, kalau ini kok segmentasi lagi. Kalau memang modalnya sedikit jangan main di meme coin deh. Itu kalau udah floating, nangis kok, capek loh. Oh gitu ya. Jadi kalau memang di altcoin, karena biasa kan beberapa copy trade juga kan ada yang masuk ke altcoin atau udah pasti coin induk lah ya, coin induk dan altcoin. Nah, cuma kalau altcoin, nih balik lagi tadi kan kalau meme, saranku dari seperti itu. Saran gue seperti itu karena based on your experience ya. Ya kan. Sayang, jadi momentum. Sebenarnya kalau meme coin itu momentum doang sih kok. Kalau momentumnya udah lewat sudah. Gitu. Jadi tahan dari lama aja. Gitu. Terus kalau kita altcoin itu sebenarnya transaksinya ada, ya kan? Ada. Dan harganya sebenarnya fluktuasinya tinggi, tapi cenderung averagingnya stabil. Maksudnya stabil apa? Ya memang transaksinya tuh begitu, gitu loh. Jadi memang kadang naik 30%, kadang turun 30% gitu. Ya memang segitu. Nah, jadi suggest-nya apa? Ya kita setting sampai layer 30% atau 40%. Gimana per penurunannya? Ya di bawah 1%. Yang tadi aku bilang di kirinya penurunan setiap 0,25% kita beli untuk koin-koin induk. Tapi untuk koin-koin yang altcoin per 1%. Jadi kan 4 kali lipat kok. Kalau kita setting 40 layer itu bisa sampai 40%. Tapi balik lagi, budget koinnya berapa? Kalau memang budget koinnya bisa sampai $400, kita setting beli satu kali per 1% turun itu kan lumayan transaksinya. Tapi kalau misalnya memang budgetnya kecil, contoh $200, ya per 2% aja dibalikin turunnya.
Oke. Tapi dibuat layernya berarti cuma sampai 20. Kan gitu. Balik lagi jumlah koin yang kita jumlah modal yang kita miliki untuk per koin. Manajemen sih, balik lagi. Kita manajemen kita yang tahu sendiri lah. Kita mau transaksinya berapa banyak. Kan gitu. Oke. Nah, kalau yang komen gimana settingannya tuh? Yang mana? Kalau meme coin tuh. Ya, yang fluktuasi parah banget itu tuh. Yang sebenarnya nggak bisa diekspektasi kok. Okay. Kalau meme coin tuh susah ya kalau kita bilang main di Royal Q ya. Boleh bilang berarti gini, kalau misalkan kayak gitu berarti altcoin dengan meme coin mah settingnya sama aja kali ya? Ya setting sama aja. Kalau mau pakai Royal Q. Oke. Cuman meme coin tapi lebih beresiko floatingnya lebih lama dibanding altcoin. Orang altcoin aja ada kok yang makanya tadi saya cerita floatingnya lama, udah 3 minggu floating masih. Nah, ya, karena mungkin waktu beli kan paling tinggi kan. Iya. Jadi harus kembali ke harga segitu tuh baru bisa tuh. Oke. Gitu sih. Oke. Lebih sabar aja. Tapi kalau kita mau ngejar transaksi banyak, ya kayak gitu settingnya. Perbanyak transaksi. Gitu. Bitcoin, kalau misalkan koin induk, ya oke. Let's say 10% lah ya. Itu pun kayaknya udah besar kayaknya. Besar banget. Nah, memang sih ada kalanya tuh kalau koin-koin induk itu tuh memang dia turunnya juga pernah parah. Yes. Tapi habis itu ya cepat balik lagi. Pulihnya sebenarnya lebih menjanjikan lah, maksudnya lebih ada pegangan lah, kita lebih ini mah biasa ya kan. Diserang berita apa, ntar juga naik lagi, kasih berita bagus. Iya. Itu kan koin. Ini Bitcoinnya sekarang nggak tahu harga berapa nih? 47.000. 47.000-an ya. 47.000. Kemarin kan sempat di angka 40.000-an tuh kemarin tuh. Sempat jatuh dia. Iya, makanya itu. Terus balik lagi ke angka 47. 42 kok nggak salah. 42. Oh, oke. 42. Nah, naik kan 10% tuh hari apa? Naik 10%. Berarti gini, tanggal 1. Berarti gini, itu setiap orang ya yang nanti dia mau trading mau pilih koin secara sendiri nih. Nggak pakai copy trade nih. Berarti koin induk settingannya pendek aja. Pendek aja. Oke. Yang altcoin sama meme coin ya setting agak panjang lah. Itu supaya kita ngejar transaksinya aja sih kok sebenarnya. Yang subsell bawah itu subsellnya itu. Kalau enggak, kita nggak ada transaksi. Aplikasi kita kayak nggak kerja. Iya sih. Ini tergantung settingan sih. Kalau settingannya benar, pas, terus dia memang lagi turun naik, iya pasti make money juga sih. Nah, justru kita harus ngerti itu dari dasarnya trading spot itu apa. Oke. Lagi itu sih, kalau kita cuman ngarapin taruh uang terus otomatis profit nggak bisa di Royal Q gitu, nggak bisa karena memang kan kalau copy trade mereka bisa bro. Kalau copy trade ya, kalau copy trade sekarang gini, copy trade ya nggak usah sebut nama deh. Dia setting, gue udah dalamin tuh settingannya. Dia juga sebenarnya ngejarnya kalau altcoin ya, dia ngejar pendek loh, settingan agresif tuh. Ini salah satu yang settingannya agresif ya. Dia main di altcoin tapi settingannya pendek, tapi buy-nya kok lu 1 3 langsung 3 times 4 times 5 times sampai ke 7 kali buy. Tapi kalau udah lewat persentase coba di bawah 10%, nunggu lagi turun 5% baru dia buy. Kalau mau ngejar profitnya lagi, itu kan berarti nunggu dia naik lagi altcoinnya. Capek dong. Iya, itu jadi votingnya jadi lama itu. Lama. Soalnya makanya dia bilang high risk, dia udah kasih tahu high risk. Makanya kita lebih baik kita tuh tahu profil kita sendiri. Nggak bisa ikutin copy. Oke lah, high risk kadang-kadang high risk orang juga kadang capek kali kok ngelihat nggak ada transaksi. Kita kan ekspektasi walaupun nih ya floating, tapi kalau kita lihat bangun tidur ada transaksi, semalam transaksi ada 10 deh notifnya. Kayaknya enak ya dia. Kalau lu bangun tidur gila nggak ada notif. Masa gitu udah gak ada notif tuh merah lagi. Waduh, kesel lu. Oke. Kalau misalnya kita ada notif, mental nih ceritanya. Kan mental lagi. Kan salah lagi Royal Q-nya. Iya kan? Oh iya sih. Memang ini harus apa ya? Orang memang harus belajar dulu sih tentang Royal Q-nya, pahamin betul tuh bagaimana cara settingnya, terus kenalin koinnya. Nah, udah deh kalau udah ngerti begitu tuh udah bisa dimain-mainin tuh. Benar. Terus dapat tips-tips dari mungkin sudah lebih pengalaman dan sebagainya, kayak dari lu lah bro. Nah, ya kan? Ini gue boleh ini ya kasih sedikit ya cerita ya. Gue kalau dibilang nyaman nggak trading di Royal Q, gue ngerasa sih gue nyaman ya. Oke. Karena apa? Gue
tiap hari gue pantau portofolio gue, gitu sih. Ibaratnya kayak kita punya saham, kita pantau portofolio kita. Wah, ya everyday bisa lihat. Everyday bisa lihat. Wah, nilai terus uang bisa gua kapan pun bisa diambil tindakan. Iya. Nah, kalau perlu kan ya. Kalau perlu. Nah, balik lagi kalau misalnya kita lihat portofolio nih, wah uang gua hari ini naik nih sekian persen, uang gua hari ini turun nih sekian persen. Cuman kalau ketika turun, kita kan langsung cari kok newsnya apa nih yang menyebabkan turun, ya kan? Kalau contoh kayak kondisi kemarin BTC yang diserang, akhirnya semua market down, ya kan? Ya, yang China itu ya. Ya, Evergrande dan segala macam lah, ya kan? Akhirnya semua market down, ya. Itu jadi kita tahu ini penyebabnya. Cuman karena based on pengalaman yang lalu ini kan akan naik lagi juga kok, ya kita trust itu, dan memang naik ya, sampai hari ini juga naik kan. Ini dari tanggal 1 sampai sekarang tuh naik terus. Cuma memang belum sampai momentum yang paling tinggi. Floating masih untuk altcoin loh. Untuk altcoin masih, karena sentimen market lah, balik lagi Bro Loren. Sentimen market itu ya susah ya, kayak orang kan susah percaya lagi nih. Waduh, orang nggak siap uangnya turun. Iya. Itu. Ya makanya selain dari fundamental itu kan orang itu harus ngerti nih sebenarnya setting tiap-tiap koinnya itu, karakter koinnya kan harus paham kan. Kalau sudah paham, ini koin induk nih, koin induk kemungkinan besar hari-hariannya itu memang tidak pernah turun jauh-jauh banget gitu misalkan. Kecuali tiba-tiba lagi dampara nih. Lagi satu kondisi mungkin ya satu news parah banget, jatuhnya luar biasa tuh. Yes. Kayak bulan Mei kemarin kan jatuhnya parah banget, 50% jatuhnya bro. Iya. Bitcoin. Tapi kan naik lagi. Tapi sekarang naik lagi. Cuman ya kan sempat nyentuh 60.000, jatuh sampai 30.000-an. Gila ya. Sekarang naik lagi 40-an, 47 lah sekarang lah, tengah-tengah lah. Tapi dalam setahun kerjanya berapa kali kok? Ya lama sih, itu lama. Beda sama altcoin. Dalam sebulan bisa aja ada kejadian sekali. Ya, meme coin lebih parah lagi. Meme coin lebih parah. Hari ini naik, besok nggak ada transaksi lu. Bingung. Benar. Makanya jadi saya bilang ya balik lagi ya itu sih. Berarti priority koinnya. Koin induk settingannya pendek-pendek aja. Altcoin sama meme coin tuh kita setting panjangan lah. Karena ini lebih fluktuatif kan. Kalau ini kan agak masih ya oke lah, masih bisa dikontrol gitu, masih bisa dilihat karena nggak terlalu parah-parah banget kan. Oke, nice. Terus settingan sendiri itu better itu kali berapa kali bro? Berapa times itu? Kan kalau kita setting sebelah, kan ada kiri kanan kan ya. Sebelah kiri kan penurunan berapa persen ya kan. Nah kalau tadi Bitcoinnya kan oke lah kita setting 0,25 misalkan. Terus yang yang altcoin sama meme coin kita setting mungkin 1% misal. Nah, terus yang sebelah kanan dikali berapa kali itu? Itu bicara ketahanan modal nih. Iyalah, kalau uangnya makin banyak, lu beli makin bawah makin banyak. Berarti ini bicara manajemen, money management nih. Iya. Kalau duitnya 3-5% nih. Kalau duitnya pas ya buat ya memang ya gue pengen make profit tapi uang gue kecil, tapi gue pengen buat duit gue berputar lah dikit-dikit juga lumayan, maksudnya gitu kan. Ya udah, jadi ya diatur kayak tadi gue bilang. Altcoin, oke kita settingnya layernya panjang, tapi jangan beli tiap 1%, tiap belinya jadi tiap 2%. Berapa koin yang dolar yang dibutuhin? Paling sekitaran 200. Kalau contoh mau disetting $100, bisa nggak? Bisa. Ya timesnya dikali aja 0,5 di kanan. Ya kan? Selesai. Jadi sekali beli separuhnya ceritanya. $5, gitu. Emang bisa ya bro kalau nggak salah? Bisa. Pas belinya kan 10 ya? Pas beli 10, tapi times kali beli kita atur sendiri. 0,5 bisa ya? Aman ya? Aman. Wah, coba dulu nih. Berarti, oke ini dapat tipsnya nih. Berarti kalau orang-orang yang nanti bermain dengan modal kecil, pakai cara inilah ya? Iya, gitu. Mau detailnya? Nantikan kelas saya. Hubungi segera ya. Hubungi segera ya. Tunggu nanti kelas buka ya. Iya. Oke. Nanti lu banyak ngajar soal begini ya, bro ya? Iya. Dari aplikasinya fully seperti itu ya? Iya, betul. Karena ya ini ya, karena gue seneng juga ya ngasih tahu orang. Lebih baik kita punya tolak ukur diri kita sendiri. Jangan kayak kalau copy trade itu kan itu udah mengeneralisir. Pokoknya gue strateginya begini, lu ikut. Nah,
Kalau kita mau misalnya meme coin, altcoin, koin induk, kita mau pakai tiga-tiganya nih, ya kan? Kita setting masing-masing kalau kita ngerti, enak nggak? Oh iya, enak sih. Bener gak? Iya. Kita berharap kayak kita nggak menggantungkan diri sama orang lain. Iya. Nah, kan? Nanti kalau misalnya gini, contoh copy trade ya, akhirnya kita nggak ngerti, toto floating, kita masa salahin copy trade-nya? Enggak sih. orang bukan salahin copy trade, orang salahin tuh royal queue-nya. Iya, tapi kan lagi settingannya. Ini apa gue salah copy trade nih atau segala macem gitu kan? Ya, copy trade sendiri itu memang di royal queue sendiri juga banyak kan. Banyak. Jadi bisa aja salah pilih copy trade-nya, floating-nya parah. Iya, harus dipelajari lagi isi copy trade-nya. Terus ada copy trade itu selalu mencantumkan jumlah dolar per koin. Jadi memang udah ikutin aja sih. Dilihat tuh. Ya, itu persis. Itu satu kalau copy trade. Kalau kita punya diri kita sendiri nih, contoh, tetap memang ada acuannya. Tapi catatan masing-masing tiap orang beda loh. Orang yang modalnya banyak sama modalnya sedikit, itu kita bisa setting. Jadi nggak bisa generalisir. Makanya gue lebih seneng kita atur sendiri deh. Gimana caranya kamu ngerti, kamu atur sendiri, bisa make money di situ. Wah, enak banget. Lu nyaman tiap pagi. Wah, gila gue tidurnya ada transaksi. Pagi-pagi bangun notif. Gue aja sering ngecek bro. Tapi gak ada transaksi kan sekarang. Salah setting. Ada dong, tetap ada. Oh, ada ya? Gak banyak aja jadinya. Gitu, makanya kan kayak gini-gini kan jadi kita belajar. Oh iya ternyata koin induk harus settingannya tuh yang pendek. Terus kalau yang altcoin sama memecoin ya settingnya agak panjangan. Soalnya lebih fluktuatif mereka. Gitu, lebih turun, lebih ini, lebih itu. I see, gue dapat banget hari ini setting begini. Karena setting begini sesuatu yang apa ya, yang benar-benar harus kita pahamin. Kalau nggak pahamin nggak bisa. Dan ya ini krusial gitu. Termasuk pemilihan koinnya kan juga bagian dari apa ya, bagian dari sesuatu yang krusial kan. Oke, ketemu koin yang benar, settingnya salah. Wah, kacau bro. Settingnya benar, koinnya salah juga kacau juga. Kacau juga. Apalagi dua-duanya salah bro. Mampus dah. Floatingnya parah itu. Pikirnya gini, salah apa gua gitu. Iya. Salahnya cuma satu kok. Iya. Memang belum ada source yang detail ya. Source yang detail ngajarin kayak gini tuh. Ngasih tahu. Ya nanti Royal Queue Champion lah bro. Kan itu. Kita bikin training kan untuk itu alasannya kan. Benar. Jadi siap-siap ya kawan-kawan ya. Nanti bisa belajar banget sama kita ya. Iya. Oke. Gini, lo kan ngajar nih nanti tentang fully aplikasinya ya. Oke. Nah, di aplikasi sendiri itu kan ada yang namanya bisa buy dan bisa sell manual. Nah, aku mau tanya nih bro. Ini kemarin soalnya gue sempat bicara dengan Bu Citra juga kan. Nah, buy and sell manual. Itu kapan kita akan pakai itu bro? Kan udah nih terjadi nih, kita udah jalan ya, udah starting nih. Tapi kan ada bisa action manual kan? Nah ini yang gue kenapa gue senyum ya? Gue pun lakukan. Itu dia. Makanya gue bicara pengalaman lu bro gitu loh. Buy and sell manual itu dilakukan ketika kita memang mau nge-cut itu koin. Oke. Kenapa gue bahasanya nge-cut? Gue lakukan itu. Ketika nih waktu itu salah satu koin, ibaratnya gue waktu awal-awal tuh gue ngerasa minus 6% tuh udah gede banget loh. Di altcoin ya. Gue wah gila, gue kena mental. Bayangin. Tapi gue mikir kan, ini gimana caranya averagingnya jadi kecil. Lo harus buy dong. Kalau lo nunggu dengan settingan, berarti lo akan buy lagi ketika turun 1%. Dan waktu itu settingannya turun 1% dan belinya cuma 1, berapa kali, contoh 1,5 kali lah. Itu kan cuma berapa? Averagingnya cuma berapa? Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita udah tahu nih minusnya 6%. Di momen itu, wah gila, gue harus sell lah, gue gak nyaman nih dengan kayak begini. Berarti lu waktu itu bersedia untuk melakukan cutting loss. Untuk cut loss. Namun gue meminimalisir kerugian. Dengan cara nih, ketika kan harganya minus 6% di box merah. Benar ya? Kita beli di situ 10 kali lipat daripada yang modal kita ada beli. Contoh. Oh iya, itu kan menurun dia punya. Iya, jadi minusnya contoh. Ya. Minusnya jadi tinggal 2%. Ya wes lah. Udah lah gue rugi 2% gak apa-apa dah. Yang penting gue mental gue gak kena dah. Dan sebenarnya kemarin tipsnya dari Bu Citra juga, kalau bisa kan cut loss itu pada saat
mungkin cuman berapa persen lah. Makanya jangan gede-gede ya, mungkin cuma 0, sekian persen itu cut loss oke lah gitu loh. Karena tujuan cut loss itu kan juga ada maksudnya ya. Kalau kemarin kayak kata Bu Citra itu dia buat beli koin yang lain lagi, yang lagi bonafit. Jadi dia rugi di sini, make money di sini, bro. Iya, memang. Ya itu tujuannya. Okay. Coba lagi karena gue lakukan itu di awal, gue tidak mengerti dan gue kena mental waktu itu, ya kan. Tapi gue udah mengerti. Ini proses pembelajaran nih. Iya, sekolah ya. Kalian jangan sekolahnya mas saya. Biar orang lain, biar lu yang sekolah aja ya. Kita nggak usah ya. Kita belajar malu aja. Kalian gitu loh. Siap. Oke. Gitu. Jadi ya di momen tertentu ya kita siapin nih, memang udah ada budget USDT yang nganggur. Kita langsung bayar aja $100 atau $200 gitu. Gede kan? Averaging langsung kecil. Ya kan? Minusnya langsung kecil kan? Menurun, ya? Nah, averaging langsung naik kan? Ya udah. Saat itu kita langsung sell. Kalau kita hold lagi ya floatingnya tambah banyak. Ya, ini juga ada tips sih kemarin dari Bu Citra ya. Jadi kita kalau mau lakuin buy and sell manual juga kan harus lihat marketnya dulu. Ini koin lagi kondisi lagi mau naik kah atau turun. Kalau lagi mau naik, ya mungkin lakukan seperti itu mungkin cara yang paling oke ya. Jadi bisa cepet kejemput tuh bro. Kayak gitu. Wah super nice. Gua dapat 2 nih hari ini nih. Pertama pemilihan koinnya ya. Koinnya kalau koin induk, gua settingnya yang pendek-pendek. Kalau yang altcoin dan meme coin, gue settingnya panjang-panjang. Yeah. Terus yang kedua, kalau misalkan lagi floating atau lagi apa, ya wes lu injek aja tembak ke dalam situ supaya turun floatingannya ya. Balik lagi, ya harus money management. Memang kalau misalnya udah nggak tahan ya lakukan aja itu. Tapi kalau misalnya masih kira-kira, altcoin kan kita sekarang udah ngerti. Range 30-40% wajar. Ya kan? Jadi kalau 6% itu masih kecil. Ya lu tahan aja sebenarnya. Ya, toh juga bukannya uang hilang toh. Iya. Nah, harga turun doang kan ya. Betul. Balik lagi baca marketnya. Kita waktu itu momentum dia paling tinggi pada berapa sih? Benar nggak sih? Harga rata-rata dia sekarang berapa sih? Sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ya kan? Oh, kalau memang segitu, oh ya udah. Mungkin kan kita pasti ada momentum nanti bakal raise up lagi. Contoh deh, kayak misalnya, masa iya sih satu koin dalam 1 tahun? Contoh ya dalam 1 tahun. Harga $1. Ya kan? Tahun depan masa sih possibility-nya kecil banget buat jadi $2 kan enggak, lebih possibility lebih besar buat naik benar kan daripada turun. Iya benar. Nah, untuk altcoin ya, kalau meme sih susah. Kalau meme sih susah, nggak bisa kita tebak gitu. Bisa naik tinggi banget, bisa turun. Bisa. Ya udah turun segini. Iya. Gitu. Itu kalau di dunia sahamnya itu sebutannya saham gorengan. Digoreng sama orang kaya, bro. Iya, selesai dah. Orang kaya yang sekali beli banyak gitu kan. Terus market naik nih. 200%. Dijual dia. Udah. Turun langsung gila. Iya, udah kita gini. Kita ikut-ikutan, aduh. Yang rempah-rempah ini deh. Apalagi baru dibelinya yang pas di momen-momen terakhir. Wah, stres itu ya. Stres itu, gila sih. Ya, tapi ya gini, bagusnya spot market itu ya kita tidak hilang uang lah. Paling enggak kalaupun memang lagi floating parah pun, ya lu paling stok koinnya banyak. Iya, stok nanti juga kejemput. Ya, cuman tunggu nantinya itu waktu yang nggak bisa dipastiin. Orang kan mental duluan. Nah, ini banyak bro, ini banyak banget terjadi dengan member Royal Q yang konsepnya mereka itu memang lebih fokus sama yang namanya networkingnya atau jaringannya. Jadi once ketika mereka nggak ngerti trading dan sebagainya, mereka kena di sini nih bro. Terus akhirnya keluar ngomong di luar bahwasanya Royal Q ini jelek. Padahal nggak ngerti pakainya bro. Ya itu ya, balik lagi. Kayak gitu. Royal Q ini aplikasi yang kayak waktu kita bahas. Ya alat bantu ya. Alat bantu. Benar alat bantu doang. Iya. Kalau kita nggak ngerti ya gimana ya. Itu. Ini banyak yang salah paham loh. Jadi banyak banget. Untuk kawan-kawan yang lagi diajakin Royal Q dan kebetulan nonton podcast ini, ditanya dulu yang ngajak. Ngerti nggak tradingnya? Kalau nggak ngerti ya mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu deh gitu. Kalau nggak join ini sama saya aja. Iya, sama Royal Q Champion lah ya. Sama Royal Q Champion. Nanti diajarin sampai bisa. Diajarin sampai bisa ya. Oke. Thank you bro. Gila lo datang hari ini ngasih gua, mungkin juga nggak cuma gua lah ya, tapi teman-teman yang nonton podcast ini mungkin juga dapat, oh iya ya, kalau kayak gitu dia ngerti nih, nanti kalau beli yang koin induk harus bagaimana, koinnya altcoinnya bagaimana, meme coinnya bagaimana. Yep. Thank you banget. Thank you.
Royal Q Champion, professional team for a money.